Allah menggambarkan pengingkaran orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir Mekah terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pada ayat ini Allah menggambarkan bantahan terhadap kepercayaan mereka bahwa Tuhan mempunyai anak. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar dan terbukti bahwa Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak seperti yang kamu duga, maka akulah orang mula-mula memuliakan anak itu. Akan tetapi ternyata apa yang mereka duga itu tidak terbukti. Oke, betul sekali. Jadi ketika Muhammad berkata kepada orang-orang Quraisy bahwa orang-orang Quraisy itu mengimani bahwa Allah itu punya anak, Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat, betul? Betul, ya. Nah, makanya memang itu tidak betul. Tidak betul, tidak terbukti. Iya, tidak terbukti bahwa tidak benar bahwa Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat itu adalah anak-anak Allah. Yang anak Allah itu adalah Al-Masih. Gimana? Tenang, nanti kita ke situ, sabar, kita belum ke situ. Kita kan sama-sama ini, kita kan namanya diskusi ini kan. Betul. Menurut kamu, menurut saya, ya kan? Silakan. Baik, Khairil. Tetapi yang perlu kamu ketahui bahwasanya jika seandainya Allah punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak Allah tersebut. Betul. Baik. Tetapi itu kan kata andai. Oke, ternyata tidak terbukti. Oke, baik. Jangan diulang lagi. Sekarang bukakan surat Az-Zumar ayat yang keempat. Bentar, Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat yang keempat. Dia tidak tahu kalau Allah itu telah mengambil anak. Tapi anak Allah itu bukan Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Apa tadi? Surat Az-Zumar ayat yang keempat. Az-Zumar ayat 4. Ya, oke. Silakan baca. Seandainya ini kan kata andai ya. Ya, oke. Ya. Seandainya Allah hendak, pasti akan memilih yang Dia kehendaki daripada yang diciptakan. Betul, ya. Jadi kalau nih Dia, dan dulu Maha Suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Oke. Kalau misalnya Allah mau mengambil anak, Dia akan pilih dari salah satu ciptaannya, betul? Bukan dari ciptaannya, Bang. Coba dibaca. Seandainya Allah hendak mengambil makhluk. Baca. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang Dia kehendaki daripada yang Dia diciptakan. Oke. Jadi kalau kalau seandainya pun Allah hendak mengambil anak, maka Dia akan memilih dari salah satu ciptaannya, betul? Bukan. Coba dibacakan. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak. Ingin mengambil makhluknya. Seandainya Allah ingin mengambil makhluknya sebagai anak, lalu? Sebagai anak, pasti akan memilih yang Dia kehendaki daripada yang diciptakan. Oke. Dia akan memilih, betul? Ya, Dia akan memilih yang Dia kehendaki dari apa yang Dia ciptakan. Oke, baik. Berarti seandainya Allah ingin mengambil makhluknya sebagai anak, Dia akan memilih. Setuju? Ya. Oke, mantap. Pertanyaan saya, betul siapa yang memilih Maryam, Siti Maryam? Udin, tenang. Yang memilih Siti Maryam siapa? A. Udin, B. Allah. Tidak ada Siti Maryam dipilih Allah, tidak ada. Udin. Oke, tenang. Nah. Oke. Udin. Bukakan
Quran surat Ali Imran ayat yang ke-42. Nah, kita baca tafsirnya. Tenang. Siapa tenang. Siapa yang memilih Siapa yang memilih Jangan Maryam? dulu. Tenang. Siapa yang memilih Maryam? A. Udin, B. Allah. Nggak begini, jangan dulu kita ke sana, kita selesaikan ayat ini dulu. Dengar, kita kan sudah selesai. Kalau Allah hendak mengambil, belum selesai. kamu ini takut masuk kepada kesimpulan. Ayat Siapa? Gini. Oke, dulu. gini saja. Kamu tidak setuju bahwa Allah telah memilih Maryam? Tidak setuju? Jangan dulu, ku bacakan tadi apa yang kukatakan tadi itu. Seandainya Allah hendak mengambil makhluk sebagai anak, mesti memilih dia yang kehendaki daripada ini. Maksudnya ayat ini, sekiranya Allah hendak mengambil anak, sebagaimana anggapan orang-orang musyrik, ya. Anggapan orang-orang musyrik, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Oke, pasti Ya. Allah akan memilih, betul? Sebentar. Bukan menuruti apa yang menjadi anggapan orang musyrik. Ya. Oke, bukan anggapan orang musyrik, tapi anggapan Al-Quran, ya. Dialah Allah yang Oke. menyerupai dia, dan dialah Allah yang Maha Esa tanpa sekutu, Maha Suci Oke. dalam ciptaan alam raya. Oke. Baik, kita pertanyaan masuk ke saya. berikutnya. Oke, siapa yang memilih Siti Maryam? B. A. Udin, B. Allah. Ya, memilih untuk apa dulu? Yang memilih untuk melahirkan anak. A. Udin, B. Allah. Siapa yang memilih Siti Maryam? Ya Allah lah yang memilih. Ya kan? Berarti Allah memilih nggak? Seandainya Allah ingin mengambil anak, maka Allah akan memilih, betul? Betul. Oke, dia memilih Siti Maryam nggak? Memilih Siti Maryam untuk Oke, melahirkan untuk anak. apa? Untuk apa Allah memilih Siti Maryam? Untuk untuk jualan bakso. Sebentar, tenang. Jangan dulu. Tenang. Untuk apa Allah memilih Siti Maryam? A. Untuk jualan bakso. B. Untuk melahirkan anak. Coba jawab. Untuk melahirkan anak. Untuk melahirkan anak. Untuk melahirkan anak. Oke. Anak siapa? Anak dari siapa? Anak Maria. Anak yang dipilih siapa? Yang dipilih Waduh. Anak dari siapa? Siapa sumbernya? Coba begini. Akan memilih. Dengar. Allah Berat, memilih saudara. Maria. Dengarkan dulu. Tenang. Allah memilih. Ini Allah memilih Maria itu Syuli. bukan Allah. Seandainya Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih dari ciptaannya, betul? Iya, betul. Oke, dia memilih Maryam, betul? Memilih Maria, betul. Oke, untuk melahirkan anak dari Allah, betul? Betul, tapi bukan anak Allah. Oke, baik. Bukan anak Allah. Sebentar. Dengar dulu, aku bicara dulu. Sebentar, bisa selesaikan. Tenang. Oke. Jikalau seseorang menyebabkan seorang wanita hamil, maka seseorang tersebut adalah ayah dari anak itu. Setuju atau tidak setuju? Kalau manusia, saya setuju. Oke. Siapa yang menyebabkan Maria hamil? A. Udin, B. Allah. Siapa yang menyebabkan? Menyebabkan Maria hamil bukan berarti dia bersetubuh dengan Allah. Betul, Jangan saya dulu. setuju. Saya setuju bukan bersetubuh. Ya. Berarti benihnya dari Udin atau dari Allah? Benih itu dari Allah Benih dari Allah. Benihnya dari Allah. Maka Isa anak siapa? Maka Isa anak siapa? Bukan berarti. Maka Isa anak siapa? Ini si Isa anak siapa? Tidak ada anak Maria. Berat, saudara. Anak Maria. Sulit. Anak Maria. Sekarang begini Bang Edis. Oke, benihnya dari siapa? Aku bicara dulu. Benihnya dari siapa? Aku bicara dulu. Begini, Allah menciptakan kerahiran.
Dengar dulu, Sulit, Bang. sulit, Dengar dulu, Bang. sulit. Allah menitipkan benih ke Sudah, Maryam sudah, itu sudah. untuk Intinya, membuktikan. Khairil, Dengar dulu, Bang. Khairil, saya mau pesan sama kamu begini, Khairil. Janganlah kamu Ah. mengeraskan hatimu. Ya, Enggak. menurut ayat Al-Quran jelaslah bahwasanya Isa itu anak yang Iya. daripada Allah. Setuju? Iya, tetapi Setuju. aku berbicara dulu, Bang. Aku mau berbicara dulu. Oh, silakan, 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 Oke. silakan. Oke, teman-teman semua. Teman-teman semua, aku berbicara itu menitipkan benih kepada rahim Maria bukan berarti Allah itu bapaknya. Tetapi Oke. memperlihatkan, dengar dulu Bang, memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa disentuh pun laki-laki bisa hamil. Oke, baik. Ya, bukan berarti Allah yang menghamili Maria, bukan, Bang. Oke, siapa yang menyebabkan Maryam hamil? Yang menyebabkan kekuasaan Allah sehingga Maryam hamil. Allah atau Udin? Bukan Yang menyebabkan Maryam hamil Allah atau Udin? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu Allah bukan? Ya Allah kekuasaan Allah. Berarti jikalau yang menyebabkan perempuan hamil adalah Allah, berarti Isa itu adalah anak Allah. Kamu mikirnya bagaimana? Saya Bang, ya, yang menyebabkan saya ada di Sebentar. saya berarti hanya Sebentar, melalui sebentar. perantara bapak saya. Tetapi Tenang, saya ini tenang, ciptaan Allah, bukan tenang, berarti- sabar. Dengar dulu, Bang. Tenang dulu, Bukan berarti Khairil. saya anak Allah. Kalau kamu menyebabkan perempuan hamil, jikalau kamu menyebabkan perempuan hamil atau kamulah yang memberi benih kepada perempuan tersebut, maka kamu disebut sebagai Bapaknya. Oke. Tetapi Tenang, kan dari Bang. mana datangnya benih? Dari mana datangnya benih sehingga Maryam hamil? Datangnya benih itu dari kekuasaan Allah. Dari Allah, Tetapi betul. bukan Dari Allah, betul. Iya, sekarang gini. Oke, berarti sekarang gini. siapa yang menyebabkan Maryam hamil? Yang menyebabkan kekuasaan Allah yang menyebabkan Allah. dia hamil. Oke, berarti benih tersebut datang dari Allah, betul? Memang benih dari tapi bukan berarti Oke, jadi artinya bapaknya. Allah Betul. adalah anak. Oke, Artinya Isa oke. adalah anak Oke, Allah. oke. Oke, saya terima. Oke. Berat. Sekarang gini, sekarang kita putar. Tenang. Sekarang kita putar. Jika betul bahwa Al-Masih adalah anak Allah, maka umat muslim wajib menyembahnya, betul? Tidak, karena Al-Masih bukan anak Allah. Sebenarnya, jika Al-Masih adalah anak Allah, maka menurut Al-Quran umat muslim wajib menyembahnya, betul? Tidak. Nggak percaya Al-Quran. Oke lah, baiklah. Kau tidur di bawah sana. Kan sudah. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran itu sendiri. Nah teman-teman, seperti apa yang kita saksikan tadi, bagaimana Edis membongkar bahwa di dalam kitab suci saudara kita sebelah teman-teman, ya tertulis sebenarnya bahwa Yesus atau Isa yang mereka anggap itu adalah sosok yang sama, itu sebenarnya ada kelahirannya di sana teman-teman diceritakan, dan sebenarnya dan seharusnya mereka perlu mengucapkan selamat atas kelahiran Isa. Dan Isa itu disebut sebagai anak Allah atau Yesus sebagai anak Allah karena dia berasal dari Allah itu sendiri, dan Yesus mengakui itu bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Itulah sebabnya dikatakan dia sebagai anak Allah yang maha tinggi. Karena apa? Karena dia berasal dari Allah atau keluar dari Allah itu sendiri. Dan itulah sebabnya Yesus memiliki dua gelar, yaitu anak Allah karena dia berasal dari Allah, dan sebagai anak manusia karena dia keluar dari manusia, yaitu Maria. Dan mereka tidak perlu mengakui itu teman-teman. Kenapa? Karena mereka merasa malu kalau mereka mengakui itu. Dan itu sebabnya secara tidak langsung mereka menolak atau menyangkal isi kitab suci mereka sendiri. Dan ini yang selama ini khususnya beberapa oknum yang mengharamkan Natal atau kelahiran Yesus Kristus, sebenarnya itu karena mereka malu teman-temannya, dan mereka mau melawan isi kitab suci mereka sendiri. Dan itulah
sebab di beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang oknum-oknum yang mengatakan bahwa 25 Desember itu hari mualaf sedunia. Sebenarnya itu sesuatu argumen atau klaim yang tidak berdasar sama sekali. Dan biarlah kita sebagai orang Kristen itu kita tetap memegang iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.